media di internet sebagai pemicu utama adanya konflik. Ada 3 hal yang dapat kita garis bawahi di sini. Yang pertama, penyimpangan, kedua konflik, dan yang ketiga media sosial. Mengutip dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, perilaku menyimpang dapat diartikan sebagai tingkah laku, perbuatan, atau tanggapan seseorang yang bertentangan dengan norma-norma dan hukum yang ada di dalam masyarakat. Yang kedua, konflik. Konflik dapat diartikan sebagai perselisihan, percekcokan, dan pertentangan. Dan yang ketiga, media sosial. Media berarti alat. Jadi, dapat disimpulkan media sosial adalah alat yang digunakan untuk melakukan kegiatan sosial. Selanjutnya, saya akan menyampaikan argumen. Kemajuan teknologi adalah sesuatu yang tidak bisa dihindari dalam kehidupan ini. Karena kemajuan teknologi akan berjalan sesuai dengan kemajuan ilmu pengetahuan. Teknologi juga memberikan banyak kemudahan, serta sebagai cara baru dalam melakukan aktivitas manusia, seperti perkembangan media sosial saat ini. Pesatnya perkembangan media sosial masa kini disebabkan oleh semua orang yang merasa seperti bisa memiliki media sendiri. Jika untuk memiliki media tradisional seperti televisi, radio, atau koran, dibutuhkan modal yang besar dan tenaga kerja yang banyak. Lain halnya dengan media sosial digital. Seorang pengguna bisa mengakses media sosial dengan fasilitas jaringan internet yang lambat sekalipun, tanpa biaya besar, tanpa alat mahal, dan dilakukan sendiri tanpa memerlukan karyawan. Pengguna media sosial juga dengan bebas bisa mengedit, menambahkan, dan memodifikasi baik tulisan, gambar, video, grafis, dan berbagai model konten lainnya. Dan hal ini tentu merupakan sebagai salah satu pemicu bagi seseorang untuk menyalahgunakan media sosial. Apalagi dikutip dari kumparan.com yang diterbitkan pada tanggal 21 Februari 2020, memberikan hasil riset bahwa hampir 64% penduduk di Indonesia sudah terkoneksi dengan internet. Dari sini kita bisa membayangkan, apabila terjadi penyalahgunaan dalam media sosial ini, maka akan menimbulkan konflik, karena telah banyaknya orang yang terakses dengan internet. Selain itu, pada tahun 2016, CNN Indonesia menyebutkan bahwa dalam data yang dipaparkan oleh Kementerian Informatika dan Komunikasi, ada 800.000 situs di Indonesia yang terindikasi sebagai penyebar berita palsu dan ujaran kebencian. Selain itu juga terdapat pornografi, sara, perdagangan ilegal atau penipuan, perjudian, narkoba, radikalisme, kekerasan, anak, hak kekayaan intelektual, dan keamanan internet. Dari kategori-kategori ini, yang paling banyak adalah pornografi. Selain itu, Kementerian Komunikasi dan Informatika juga telah memblokir 773.000 situs ini. Dari sini kita dapat menyimpulkan bahwa situs-situs ini telah menimbulkan berbagai konflik karena penyimpangannya. Maka, dapat dipastikan bahwa penyimpangan penggunaan sosial media di internet dapat memicu konflik. Ditambah lagi dengan akses internet yang memudahkan kita dalam menerima atau berbagi peristiwa atau kejadian tanpa dibatasi ruang dan waktu, yang artinya kita dapat menerima peristiwa atau kejadian di waktu yang sama dengan peristiwa atau kejadian tersebut tersebar. Sekali lagi saya tegaskan bahwa penyimpangan penggunaan sosial media di internet sebagai pemicu utama adanya konflik. Sekian argumentasi dari saya. Terima kasih. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Priscila Susunggu. Saya merupakan perwakilan dari SMA Pangudi Luhur Santo Yohanes Ketapang. Saya sebagai pembicara kedua dari tim pro terhadap mosi penyimpangan pengguna sosial media di internet sebagai pemicu utama adanya konflik. Saya akan memberikan argumentasi serta akan menjelaskan mengapa sosial media disebut sebagai pemicu utama adanya konflik. Dunia sekarang sedang mengalami globalisasi yang sangat pesat dalam setiap aspek kehidupan, terutama dalam bidang teknologi dan informasi. Sosial media merupakan tempat atau wadah untuk setiap orang tanpa terkecuali menyampaikan argumentasi serta pendapatnya tanpa dibatasi oleh ruang dan waktu, serta tanpa dibatasi oleh usia, profesi, dan status sosial. Sosial media ditunjang dengan berbagai aplikasi pendukung yang memiliki fungsi dan tujuan yang berbeda, seperti aplikasi WhatsApp, TikTok, Twitter, Line, Instagram, dan sebagainya. Aplikasi-aplikasi tersebut banyak yang digunakan sebagai media
informasi dan sebagai sarana untuk berkomunikasi antar individu, kelompok, dan komunitas. Dengan adanya internet, informasi-informasi dapat diakses dan mudah, dan informasi dapat meluas dengan sangat cepat. Dewan juri yang saya hormati, saya sangat setuju bahwa sosial media merupakan penyebab atau pemicu utama adanya konflik. Pada abad ke-21 ini, teknologi berkembang dengan sangat pesat. Sosial media merupakan produk yang dihasilkan dari teknologi dan informasi. Menurut data dari Postreet, pada tahun 2020, pengguna internet di Indonesia mencapai angka 175,4 juta, pengguna sosial media aktif mencapai angka 160 juta, pengguna aplikasi Instagram sebanyak 63 juta, dan pengguna aplikasi Facebook sebanyak 130 juta. Bahkan menurut laporan digital pada tahun 2020 yang melansir dari Ware Social dan Postreet, pengguna internet di dunia mencapai angka 4,5 miliar. Angka ini mencapai 60% dari populasi penduduk yang ada di dunia, atau lebih dari separuh masyarakat yang ada di dunia. Belum lagi ditambah dengan masalah virus corona yang menjadi masalah global. Aktivitas-aktivitas yang seharusnya dilaksanakan secara bertatap muka harus dilaksanakan dalam jaringan internet dengan menggunakan sosial media. Hal ini menyebabkan peningkatan pengguna yang sangat melonjak yang ada di sosial media. Mengutip dari katadata.co.id, pada tahun 2020, aplikasi WhatsApp dan Instagram saja mengalami peningkatan hingga 40%. Sedangkan Facebook mengatakan bahwa panggilan telepon yang menggunakan aplikasi WhatsApp dan Facebook Messenger mencapai angka 700 juta akun per harinya. Inilah mengapa saya menegaskan bahwa sosial media merupakan pemicu utama adanya konflik. Karena faktor yang pertama adalah pengguna sosial media yang sangat banyak, dan faktor yang kedua adalah kebebasan yang diberikan oleh sosial media. Kurangnya kemampuan literasi masyarakat Indonesia dalam memanfaatkan sosial media sebagai media informasi dan sarana untuk berkomunikasi dimanfaatkan oleh oknum-oknum tertentu untuk meraup keuntungan dengan menjadikan sosial media sebagai media penculikan, penipuan, dan sebagainya. Padahal jelas dikatakan pada pasal 29 Undang-Undang ITE bahwa setiap orang dengan sengaja atau tanpa hak mengirimkan dokumen atau informasi elektronik yang berisi ancaman kekerasan dan menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi dapat diancam pidana selama 4 tahun penjara dan denda paling besar sebanyak 750 juta. Video-video serta konten-konten negatif yang tersebar di sosial media banyak yang memuat penghinaan dan pencemaran nama baik, seperti yang dialami oleh musisi terkenal dari Indonesia, yaitu Ahmad Dhani. Pada tanggal 20 November 2018, ia terjerat pada pasal 27 ayat 3 Junto dan pasal 45 ayat 3 Undang-Undang ITE. Pada pasal 27 ayat 3 Undang-Undang ITE disebutkan bahwa setiap orang yang mendistribusikan atau mentransmisikan dan atau dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memuat penghinaan dan atau pencemaran nama baik. Jika seseorang melanggar ayat tersebut, ia dapat didenda paling besar sebanyak 750 juta dan dapat diancam pidana paling lama 4 tahun penjara. Inilah mengapa saya mengatakan bahwa sosial media merupakan pemicu utama adanya konflik. Hal ini bukan omong kosong. Hal ini sudah dibuktikan dengan pemerintah yang membuat undang-undang yang tegas, disertai oleh sanksi yang sangat berat bagi pelanggar undang-undang mengenai sosial media. Saya dari tim pro terhadap mosi penyimpangan pengguna sosial media di internet sebagai pemicu utama adanya konflik menyatakan sangat setuju. Sekian argumentasi yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Veteran Marsilus, perwakilan dari SMA Pangudi Luhur Santo Yohanes Ketapang. Saya pembicara ketiga dari tim pro dengan mosi penyimpangan penggunaan sosial media di internet sebagai pemicu utama adanya konflik. Banyak sekali beredar berita bohong di internet dan telah menjadi konsumsi sehari-hari masyarakat. Berita bohong tersebut telah dianggap sebagai berita benar oleh masyarakat. Sementara masyarakat tidak memiliki pengetahuan atau informasi yang cukup untuk bisa membedakan mana berita bohong dan mana berita benar. Di era globalisasi seperti saat ini, informasi bisa sangat mudah menyebar melalui media elektronik seperti sosial media. Jika sebelumnya kita hanya bisa mengakses informasi melalui media cetak seperti koran, kini dengan adanya media elektronik, kita bisa mengakses informasi ke seluruh dunia dengan sangat mudah dan cepat. Dengan adanya berita bohong tersebut,
membuktikan bahwa dampak negatif dari penggunaan internet bagi kehidupan berbangsa dan bermasyarakat. Banyak sekali orang yang memanfaatkan berita bohong tersebut untuk meraih keuntungan pribadi, politik, sosial, ekonomi, dan lainnya. Psikolog Linda Setiawati menilai bahwa berita bohong dapat mengakibatkan gangguan kesehatan mental pada seseorang yang membacanya. Orang yang terpapar berita bohong tersebut membutuhkan terapi agar mereka tidak terkena gangguan mental tersebut, seperti kesepian, kecemasan, dan stres. Dikutip dari media netility.com pada tahun 2019 mengatakan bahwa setiap orang di dunia mendapatkan satu informasi bohong setiap harinya. Dari 1.460 responden, 14% dari semua mendapatkan satu berita bohong setiap harinya, dan 43% mendapatkan lebih dari satu berita bohong setiap harinya. Sekarang saya akan menyampaikan contoh-contoh. Yang pertama, pada tanggal 5 Maret 2020 di Ketapang, Kalimantan Barat, terjadi penyebaran berita bohong tentang corona, dan itu sangat meresahkan, dan akhirnya orang yang menyebarkan itu ditangkap oleh kepolisian Ketapang, Kalimantan Barat. Yang kedua, pada tanggal 7 November 2020 tersebar berita video yang mirip Gisel, video pornografi yang sangat meresahkan dan sangat merugikan Gisel itu sendiri. Ketiga, pada tanggal 28 November 2019 terjadi penipuan melalui WhatsApp kepada salah satu artis, yaitu Eza Gianino, penjual arwana yang menipu sejumlah uang 12 juta kepada Eza Gianino. Yang keempat, pada tanggal 13 September 2018 terjadi penyalahgunaan kata-kata kasar di sosial media oleh Reza Alam, dan akhirnya ia terjerat hukum. Saya sebagai pembicara ketiga pada kesempatan kali ini menyampaikan bahwa tim kami telah menyampaikan informasi disertai fakta-fakta dan contoh-contoh yang nyata. Oleh karena itu, saya sangat-sangat dan benar-benar setuju bahwa penyimpangan penggunaan sosial media di internet adalah benar-benar sebagai pemicu utama adanya konflik. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.